karena statusnya kemarin lidik sudah naik sidik dan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Semoga juga bisa menangguhkan penahanan. Sampai detik ini saya belum menerima adanya korban. Salon kecantikan Ria Beauty yang diduga abal-abal sampai kini masih ramai menjadi perbincangan, terutama di media sosial. Ria Agustina selaku owner atau pemilik salon kecantikan diketahui bukanlah seorang dokter, melainkan hanya perawat kecantikan dengan gelar sarjana perikanan. Meski begitu, Ria mengaku pernah mengenyam pendidikan dan sertifikasi di bidang kecantikan hingga memiliki 33 sertifikat kecantikan. Menanggapi penangkapan Ria yang viral di media sosial, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyampaikan alat dan produk kecantikan yang digunakan klinik kecantikan abal-abal Ria Beauty yang tidak memiliki izin dan belum terdaftar di BPOM. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum Ria usai yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya? Kesehatan, tenaga medis? Tenaga medis. Sama kita Tenaga sama. kesehatan. Tenaga kesehatan. Bukan sama proses ahli kecantikan sama. Ahli kecantikan. Kalau bisa itu nggak usah dibawa. Enggak usah, nanti bawa aja. Nanti. Soalnya kalau tunjukkan di saya foto. selalu bawa, kalau misalkan sewaktu-waktu dibutuhkan saya bawa. Penahapan RA sebagai tersangka yang dilakukan oleh penyidik Renakta terkait farmasi obat-obatan yang belum BPOM dan alat derma roller tersebut yang belum memiliki izin. Statusnya kemarin lidik sudah naik sidik dan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan sekarang RA berada di tahanan di Polda Metro Jaya selama 20 hari dan mungkin akan dilakukan perpanjangan penahanan. Kalau untuk yang pasal yang dituduhkan itu adalah di Undang-Undang Kesehatan ya. Hukumannya ya bisa, kalau yang saya baca dari pasalnya itu sebenarnya tuh 5 tahun penjara, 5 tahun kurangan. Tapi saya kurang paham terkait statement di luar sana yang menyatakan bahwa hukumannya itu bisa sampai 12 tahun. Tapi mungkin itu Undang-Undang Kesehatan yang baru memang 12 tahun sih. Itu berpraktik seolah-olah dia terlihat seperti dokter. Sampai sekarang kita masih belum tahu yang ada nama korban itu belum ada. Ya nanti tinggal pembuktian aja, pembuktian dan saksi ahli yang akan kita kuatkan serta dukungan-dukungan dari dokter-dokter yang mendukung dari RA sendiri. Sementara itu, pengacara Tommy Triunanto yang secara resmi ditunjuk menjadi tim kuasa hukum Ria Agustina meminta penyidik Polda Metro Jaya berhati-hati dalam menangani kasus Ria terkait dugaan klinik abal-abal. Tommy menyinggung selama ini kliennya tidak pernah mengaku sebagai dokter kecantikan, melainkan hanya perawat dengan metode tradisional sebagai keahlian yang sudah dipelajarinya selama ini. Dengan dibuktikan 33 sertifikasi yang dimilikinya. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Tommy? Dan apa harapannya terkait kasus yang sedang ditanganinya saat ini? Akankah Ria dapat dibebaskan atau sebaliknya mendekam dalam tahanan? Ya, kita dikuasakan oleh Ria Beauty ya. Ria itu tanggal 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu. Ya. 3 hari yang lalu kita udah resmi ya dikuasakan oleh Ria untuk menjadi kuasa hukumnya ya. Semoga permasalahan Ria ke depan bisa cepat selesai, cepat bisa
kita kawal ya kasusnya. Semoga juga rekan-rekan semua bisa mengawal kasus Ria Beauty ini dengan seobjektif mungkin. Apa yang dilakukan itu kan adalah proses perawatan muka tentunya, di mana ini adalah derma roller secara tradisional. Tapi dalam hal ini juga bahwa tidak ada yang namanya mengaku atau mendeskripsikan bahwa dia adalah seorang dokter ya. Bahkan juga di timeline di Instagramnya pun nggak ada yang namanya dokter ya. Itu di situ dia perawatan muka. Dia sebagai perawat. Dia belum pernah mengaku bahwa dia sebagai dokter. Makanya kata-kata dokter abal-abal atau dokter bohong ini ya, mau praktek atau apapun itu saya rasa ini harus diluruskan karena memang dia tuh murni perawatan derma roller yang artinya derma roller secara tradisional ya. Kalau secara izin untuk proses salon perawatan kayak semacam perawatan muka atau apa itu dia punya izin ya, ada 33 sertifikat. Tapi mungkin penanganannya yang kita lihat ini kan lagi pendalaman di Polda, tentunya akan didalami dan diproses secara intensif ya, dan bukti-buktinya juga akan kita kita lihat juga apakah kalau tidak memang unsurnya untuk bisa dikatakan bahwa ini sangkaannya dari pasal-pasal yang disangkakan itu adalah sesuai, tentunya kita juga akan menerima ini. Tapi kalau tidak, tentunya pihak Polda juga harus secara objektif menangani atau menempatkan pasal-pasal yang disangkakan. Ya, saya berharap seperti itu. Kita juga berharap karena memang undang-undang yang disangkakan itu kan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023 ya. Nah, ini kan pasal yang disangkakan juga pasal 438 atau junto pasal 3 atau pasal 39, 439 juga 138. Nah, di sini dilihat bahwa BPOM kalau memang Ria ini dibuktikan dan terbukti memang dia menjual atau menggunakan kliennya atau pasiennya ini obat-obatan yang dibeli tanpa izin, tentu ini juga ada punishment atau ada hukumannya ya. Tapi kalau memang tidak ya, karena di sini kan kita masih melihat bukti, kita akan sandingkan itu ke penyidik bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan Ria, itu dia beli dari ada salah satu dokter yang punya izin, dan juga dia juga beli di salah satu online atau Shopee ya. Itu dia beli dari situ dan sampai detik ini juga masih menjual itu. Barang itu diperjualbelikan. Jadi saya rasa kalau memang itu dinyatakan tidak ada berizin, nanti kita akan lihat nih sejauh mana ya kan, seperti itu. Nanti kita akan buktikan karena mungkin kan setelah ini akan dilimpahkan atau seperti apa Polda Metro Jaya, semoga juga bisa menangguhkan penahanan karena Ria juga seorang tulang punggung keluarga, dan ini juga dibuktikan oleh penyidik bahwa Ria Beauty ini juga bukan kelas besar. Kasihan sekali memang, tapi karena dia punya keahlian dan punya keterampilan yang cukup baik di dalam perawatan muka dan sampai juga ke mancanegara, ke luar negeri, dan di situ juga nggak ada korban. Tentunya dokter juga ada yang melakukan perawatan, dokter muka yang terkenal juga ada yang melakukan perawatan. Mungkin ini bisa dijadikan satu bahan pertimbangan bahwa apa yang dia lakukan juga masih taraf yang sangat amat wajar, dan saya yakin bahwa proses ini bisa cepat selesai. Ditangkapnya Ria Agustina selaku pemilik salon kecantikan Ria Beauty yang diduga abal-abal dan tidak berizin viral di media sosial. Terlebih, latar belakang Ria yang terungkap bukan lulusan dokter spesialis kecantikan atau perawatan kulit, melainkan sarjana pertanian. Sontak saja, hal tersebut mengundang beragam komentar. Tak ayal, konten kreator ramai-ramai ikut mengomentari Ria Beauty yang diketahui mempunyai banyak pelanggan, bahkan dari luar negeri. Tidak itu saja, harga perawatan di Ria Beauty juga menuai komentar, lantaran biaya perawatan yang dipatoknya terbilang mahal. Menanggapi berbagai serangan yang ditujukan pada Ria Agustina sebagai pemilik salon Ria Beauty, kuasa hukum Ria menuding adanya persaingan antar kompetitor.
Dan tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan reputasi Ria Beauty. Lantas, benarkah hal tersebut? Melihatnya seperti kompetitor bisnis ini. Kayak terlalu di blow up, terlalu dibikin sedemikian rupa. Hal mana kalau saya perhatikan sebenarnya RA ini justru kontribusinya ini bisa bagus kalau kita pertahankan, kita kembangkan, dan yang disampaikan oleh oknum-oknum dokter itu menurut saya sih sangat menyimpang sih dari fakta yang dikeluarkan itu. Karena satu, oknum tersebut menyampaikan bahwa RA itu adalah dokter abal-abal. Hal mana RA sampai dengan sekarang nggak pernah dia bilang kalau dia adalah dokter. Dia adalah ahli kecantikan. Lalu ada juga yang bilang klinik abal-abal. Sedangkan dari Dirkrimsus juga menyampaikan bahwa RA itu pemilik salon kecantikan, bukan pemilik klinik kecantikan RA Beauty. Jadi isu-isu miring di luar itu sebenarnya perlu diluruskan ke masyarakat bahwa RA itu memang ahli kecantikan dan mempunyai salon kecantikan, dan dia juga melakukan derma roller itu tidak serta-merta dia belajar sendiri. Ada 33 sertifikat baik dalam dan di luar negeri yang menyatakan bahwa dia itu ahli pada bidangnya dengan hasil yang sangat sempurna. Dari Korea, dari Swedia, sampai dengan Perancis juga, dia pun dikejar untuk mendalami profesional dia sebagai derma roller. Setelah saya sudah berbicara dengan beberapa saksi ahli pada bidang kecantikan, memang ada pro dan kontra dengan di dalam tubuh dokter ini. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak suka. Berhubung dari LI, laporan informasi dari mungkin oknum yang sengaja untuk ingin menjatuhkan RA, terkait dilihatnya tidak higienis lah sewaktu melakukan tindakan. Tapi kan kalau yang kita lihat di Instagram itu pure hanya untuk gimmick dalam dia melakukan marketing. Tapi pada faktanya sewaktu penangkapan juga RA melakukan menggunakan APD lengkap, sarung tangan, glove, semuanya lengkap, steril kamarnya. Nggak ada yang seperti yang di konten yang di Instagram itu enggak. Jadi pure profesional dan higienis, dan sampai sekarang pasiennya pun nggak hanya dari dalam negeri juga, dari luar negeri, dari Dubai, dari mana-mana, semua datang ke Indonesia. Sampai detik ini saya belum menerima adanya korban. Bahkan dari pihak Polda Metro Jaya, khususnya unit Renata, juga membuka posko yang dimana siapa saja korban-korban dari Ria Beauty ini. Tapi sampai detik ini belum ada ya. Jadi kalau dalam kata lain bahwa korban ataupun siapa yang dilakukan oleh Ria Beauty ini harus kita lihat bahwa memang tidak ada korban. Kalau memang tidak ada korban, tentunya ini adalah murni derma roller secara tradisional ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.